Kita akan mulai sesi kita. Terima kasih untuk kehadirannya Pak Jarwo, Bu Linda, dan juga teman-teman semua. Kelihatannya ini karena liburan panjang, jadi banyak yang masih nyangkut di luar kota mungkin ya. Tapi nggak apa, kita mulai saja. Mari kita awali sesi kita saat ini dengan doa. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan di kesempatan sore hari ini kami masih beroleh kesempatan untuk berjumpa satu dengan yang lain di dalam kelas keluarga muda. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan agar Tuhan memimpin kami semua di dalam pertemuan kami sore hari ini sehingga kami boleh bersama-sama belajar untuk membangun dan memelihara rumah tangga kami masing-masing melalui sesi-sesi ini Tuhan. Tuhan kiranya berkati Pak Jarwo dan Bu Linda yang akan menyampaikan materi pada saat ini. Tuhan tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu dan biarlah hanya kebenaran Tuhan saja yang boleh kami pelajari pada sore hari ini. Untuk teman-teman kami, rekan-rekan kami yang belum hadir, mungkin karena ada kesibukan-kesibukan yang lain, mari Tuhan Kau berkati dan biarlah mereka boleh segera bergabung bersama dengan kami sore hari ini. Demikian pula teman-teman kami yang mungkin karena satu hal yang lain hal tidak dapat bergabung, Tuhan kiranya juga berkati. Secara khusus Tuhan kami ingin membawa saudara kami, Mas Eko, yang masih dalam suasana duka karena kepergian ibunda tercinta. Mari Tuhan Kau berkati keluarga ini, juga keluarga besar mereka, biarlah kasih setiamu boleh terus menyertai keluarga ini, dan kekuatan saat penghiburan daripada-Mu saja yang boleh menguatkan mereka. Kami mau serahkan Tuhan sesi kami sore hari ini ke dalam pimpinan tangan Tuhan, biarlah segala-galanya boleh berjalan seturut dan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Putra-Mu Tunggal Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Amin. Ya, baik Pak Jarwo, Bu Linda, monggo saya persilahkan untuk bisa memulai sesi kita sore ini. Ya, selamat sore Bapak Ibu. Senang sekali kita bisa ketemu lagi setelah sebulan yang lalu. Bulan lalu kita berbicara tentang anak, mendidik anak, dan itu cukup seru karena beberapa partisipan ada yang japri untuk tanya lanjut. Dan topik anak memang selalu menyegarkan kita semua. Karena kita setiap hari, apalagi sekarang 1 kali 24 jam kita sama-sama dengan anak kita. Nah, hari ini kita akan bicara tentang aku, pasanganku, dan mertuaku. Topik ini juga tidak kalah menarik. Ini menjadi satu relasi yang ada di dalam keluarga kita ketika kita menikah dengan seseorang, dengan pasangan kita. Kita tidak bisa mengatakan, oh saya menikah denganmu saja, orang tuamu nggak usah ikut-ikutan. Nggak seperti itu. Apalagi kita di budaya timur, biasanya itu kita menikah dengan pasangan plus satu kampung. Gitu ya. Jadi ini yang kemudian kadang-kadang ada hal-hal yang terselubung dan setelah perjalanan kita setahun, 2 tahun, tiba-tiba muncul konflik yang kita rasa nggak nyaman, dan itu biasanya berasal dari pihak mertua. Dalam hal ini, saya kasih tanda petik mertua perempuan. Bagaimana kita melihat ini secara positif maupun negatif, itu memang tergantung dari kita dan mertua itu sendiri. Sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa ketika kita mau pilih seseorang, saya mau bikin dulu checklist, saya mau mertua yang seperti ini. Nggak bisa. Karena kita memang fokusnya kepada pasangan kita, tetapi ada embel-embelnya di situ. Nah, kita mau lihat sore ini, seberapa besar sebetulnya yang perlu kita ketahui tentang relasi dengan mertua ini. Kalau kita bicara dengan circle of intimacy, circle of attachment atau bonding, nanti kita akan lihat di slide kelima kalau saya tidak salah, itu diletaknya di mana.
Tetapi yang lebih awal ini saya ingin mendahului dengan ini adalah relasi di ring kesekian yang memang ada ketika kita menikah dengan pasangan kita. Khususnya di budaya tertentu tentunya, mertua ini masih punya intervensi yang cukup dekat, cukup besar. Nah, tidak jarang, Pak ini nggak bisa bergerak. Pak, aturnya di sana. Benar. Nah, tidak jarang Bapak Ibu, ketika kita menjalani pernikahan, relasi kita dengan pasangan menjadi buruk. Karena memang kita ketika mengungkapkan ketidaknyamanan kita ini, pasangan kita meresponi mungkin dengan tidak menyenangkan. Nah, justru itu ketika saya mengirimkan kuesioner kepada Bapak Ibu, sebetulnya lebih kepada ingin memahami siapa saya, siapa mertua saya dalam relasi kami. Ini tentunya bukan satu penghakiman, tetapi lebih kepada memotret permasalahan itu sesuai bingkainya. Nah, kita lihat dalam gambar ini bagaimana ini adalah sesuatu yang memang digambarkan umumnya relasi kita dengan mertua perempuan, terutama para istri. Kita merasa mertua kita menjadi rival kita. Terlebih kalau suami kita sangat dekat kepada mertua perempuan. Misalnya katakanlah anak tunggal. Atau anak laki-laki yang bungsu. Atau misalnya dia anak laki-laki satu-satunya di dalam keluarga. Dari misalnya 3 bersaudara, 4 bersaudara, 5 bersaudara. Atau mungkin dia laki-laki tertua yang adalah pewaris tahta. Si ayah sudah meninggal misalnya, maka tidak heran suami kita menjadi tumpuan dari sandaran mertua perempuan. Nah, ada satu kisah ketika satu pasang menikah, papa sudah meninggal, mertua ini menginginkan, mereka tinggal satu rumah, mertua dan suami istri ini. Mereka belum punya anak ketika itu. Nah, mertua perempuan memberikan hukum atau aturan yang laki-laki ini, anak laki-lakinya harus tidur dengan dia. Jadi bisa singkatnya dikatakan setelah mereka berhubungan suami istri, terus nanti dia akan ke kamar mama untuk tidur sama mama. Alasan daripada suaminya adalah kasihan mama. Mama sudah tua, papa sudah meninggal, mama terlalu kesepian. Nah, apa yang terjadi? Si istri merasa, loh, aku dinikahi untuk apa sebetulnya? Kalau hanya untuk teman tidur, nggak usah deh. Teman seperti itu aja nggak usah. Karena dia merasa seperti tidak menikah dengan suaminya setiap malam tidur di mertua. Dan dia sampai berjanji bahwa aku nggak akan punya anak. Nggak akan mau punya anak. Kalau memang hubungan dia sama mama seperti itu, mama mertua seperti itu. Nah, ini yang kita lihat, bisa jadi kalau perspektif kita, ketidaksiapan kita, atau mungkin ada hal-hal dari sisi mertua yang terlalu besar, relasi itu bisa menjadi toksik atau menjadi racun. Saya ingin menceritakan kisah. Udah. Bisa. Udah. Kisah tentang Naomi dan Ruth. Di dalam Alkitab, kalau kita buka kitab Ruth, di Ruth 1, itu adalah satu kisah yang menggetarkan. Saya suka sekali yang cerita itu. Menggambarkan kasih yang tulus antara seorang yang dikatakan mertua dan seorang menantu perempuan. Dan itu jarang sebetulnya di dunia, di budaya timur kita. Nah, kita lihat di dalam kisah Ruth 1 ini, seorang wanita berumur bernama Ruth itu bernama Naomi. Dia pergi dari Yehuda, dia meninggalkan Yehuda karena pada waktu itu kelaparan melanda di Yehuda. Dia pergi ke sebuah negeri yang namanya Moab bersama dengan suaminya Eliezer dan kedua anaknya Mahlon dan Kilon.
Nah, pada waktu dia ke Moab, sebetulnya Moab ini adalah keturunan dari anak incest Lot. Jadi Lot itu ketika mereka meninggalkan Sodom dan Gomora dan istrinya jadi tiang garam, kemudian putrinya yang dua ini entah seperti apa berpikir yang agak aneh. Karena mereka menjauh dari Moab, dari Sodom dan Gomora, mereka berpikir nanti kita tidak punya keturunan, gimana nih? Akhirnya mereka dua mengatur siasat, bergantian tidur dengan ayahnya, dan lahirlah anak-anak mereka yang bernama Moab dan Amon. Nah, inilah sebetulnya salah satu bangsa suku ini yang disebut bangsa Moab ini, yang di mana Naomi dengan keluarganya tinggal bersama mereka. Tetapi sayangnya bangsa Moab ini menyembah Baal. Mereka menyembah Baal Peor, bukan Tuhan. Bukan Tuhan yang kita tahu, yang kita kenal, yang kita sembah. Dan para wanita di situ biasanya sudah menjadi pelacur bakti. Jadi di depan pintu kuil itu para wanita-wanita ini boleh dipakai digauli dan dimaknai sebagai wanita-wanita dari dewa tersebut, wanita-wanita suci versi mereka. Nah, ketika anak-anak Lot itu berpikir seperti itu, mereka memakai pola pikirnya penduduk Sodom dan Gomora. Kita tahu persis seperti apa kisahnya. Tetapi singkat cerita, ketika Naomi dengan keluarga yang tinggal situ, suaminya meninggal, anak-anaknya juga meninggal, maka Naomi dengan segala kebaikannya meminta menantu-menantunya ini untuk pergilah, kembali ke keluargamu, kembali kepada Tuhanmu, supaya mereka menikah dengan orang lain karena mereka masih muda istilahnya. Nah, pada waktu itu Yehuda sudah ada lagi makanan sehingga dia ingin kembali ke Yehuda karena dia tidak mengenal daerah itu sendirian. Tetapi kemudian Orpa pulang. Nah, Ruth ini tidak mau tinggalkan Naomi. Dia merasa sedih sekali karena Naomi yang dia kenal seorang wanita yang beriman. Itu yang kita pahami dari cerita itu. Kenapa kita memahami demikian? Ketika Naomi memaknai bahwa tangan Tuhan teracung padaku, jangan panggil aku Naomi, tapi panggil aku Mara dan sebagainya, kita melihat relasi Naomi dengan Tuhan itu cukup baik. Pengenalan dia akan Tuhan sebetulnya cukup baik. Tetapi kepahitan itu yang membuat dia sangat berduka, sehingga merasa bahwa Tuhan menghukum dia dengan anak-anak meninggal, suami meninggal. Ruth kemudian memutuskan dia tidak akan meninggalkan mertuanya apapun yang terjadi. Kalau kita lihat, kenapa hingga Ruth memutuskan begitu? Begitu aneh. Kalau kita katakan bahwa ini adalah dari sisi Ruth saja, tidak mungkin. Tetapi ketika Naomi kemudian mengatakan pergilah kembali kepada keluargamu, kita lihat Naomi memiliki kebaikan hati juga kepada menantu-menantunya. Artinya dua orang ini memang berasal dari life structure yang baik. Mereka punya struktur jiwa dari latar belakang keluarga yang baik. Hanya saja mereka sama-sama sependeritaan mengalami kehilangan. Yang satu kehilangan suami dan anak, yang satu lagi mengalami kehilangan suami dan mertua laki-laki. Nah, pada waktu itu Ruth sampai mengatakan bahwa dia tidak akan meninggalkan Naomi. Bahkan biarlah Tuhan menghukum aku kalau aku harus melakukan seperti itu. Bangsamu lah bangsaku, Tuhanmu lah Tuhanku. Cerita ini indah sekali, penuh dengan ketulusan cinta. Cinta yang tidak bersyarat dari dua orang yang sama-sama berlatar belakang berbeda. Yang satu tumbuh dengan iman kepada Allah, yang satu lagi tumbuh dalam keluarga yang menyembah Baal. Kalau kita lihat di kisah-kisah perjanjian baru, Tuhan selalu mengatakan pada orang yang disembuhkan, pulang dan saksikanlah aku. Tetapi ini tidak dilakukan oleh Ruth. Dia bahkan ikut Naomi masuk ke Yehuda. Nah, kita lihat, kalau bicara tentang seperti ini,
maka Ruth sebetulnya melakukan satu hal yang indah sekali. Nah, tentunya bisa juga kita melihat Naomi sebagai sosok yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu, di sini saya mau berhenti dulu. Bapak Ibu silakan masuk ke kelompok dulu yang akan dibimbing oleh tim fasilitator kita. Kita akan banyak diskusi tentang kuesioner yang kemarin. Silakan Pak Yosia, Pak Bambang. Ya, baik. Teman-teman, kita bagi dulu kelompoknya. Sementara ini mungkin karena nggak terlalu banyak, kita bagi dua saja. Kelompok satu dengan Mas Bambang, kelompok dua dengan Mbak Eva ya. Sebentar ini ada satu lagi yang masuk. Saya assign dulu. Pak Yosia, nanti kalau ada yang masuk lagi, ada yang ini nggak Pak, yang nungguin di sini? Ya, nanti saya tungguin. Nggak apa-apa. Terima kasih. Ya, nanti saya akan tungguin. Saya juga bisa lihat sih siapa yang belum. Nanti kita bisa buka ruang baru sih kalau memang. Iya, silakan Pak. Baik, saya akan buka ruangnya. Silakan nanti Bapak Ibu masuk ke situ ya. Silakan klik join. Semua udah muncul belum? Ya, Bapak Ibu, itu tadi adalah sharing yang menarik atau gregetke atau apa ya. Tetapi itulah sharing tentang kok Naomi tentu tentang aku dan mertuaku. Sebetulnya tidak akan ada pembahasan khusus di forum tentang ini, tetapi kalau ada yang mau sharing, kami persilakan. Ya, Pak Bang, silakan. Di kelompok saya sih, hubungannya itu baik-baik saja, hanya persinggungan sedikit itu antara kultur, Pak, cuma dengan kultur aja, masalah kultur. Jadi yang satu berkultur halus, satunya kulturnya berkobar-kobar, cuma itu doang sih. Selebihnya saling pengertian gitu sih, Pak. Kasihan orang Batak selalu dianggap yang berkobar-kobar dan yang halus. Nanti saya tampilkan sesuatu yang lain. Keluarga kami Jawa, Batak, tapi berbeda. Oke. Dari Bu Eva dan teman-teman kelompok tadi ada yang mau sharing? Dari kelompok kami, nanti kalau ada yang mau tambahin silakan ya. Dari kelompok kami itu Pak, kebetulan sekali beberapa punya hubungan yang baik dengan mertua ya. Dan yang kami lihat hubungan baik itu terjalin ketika mertua tidak tinggal dekat. Jadi ada jarak ya, artinya satu di daerah ini, satu di daerah lain gitu. Jadi itu sepertinya kalau saya lihat benefit juga gitu ya. Kangennya tetapi ada juga yang memiliki konflik dengan mertua ketika dia tinggal bersama gitu ya. Dan yang menarik konflik itu ternyata dilihat juga oleh suami dan suami memberikan choices yang baik kepada sang istri. Jadi ketika konflik itu terjadi, ini saya nggak kepanjangan Pak sharingnya, nggak apa-apa? Baik. Jadi konflik-konflik itu ketika terjadi si suami berkata kepada istrinya, kalau disuruh memilih antara ibu dan istrinya, saya akan pasti memilih istri karena kamu sudah saya pilih ketika saya menikah. Tapi permasalahannya janganlah buat saya memilih di antara kedua itu. Nah, bersyukurnya si istri melihat bahwa suami benar di pihak dia dan memahami apa yang dia rasakan. Nah, itu sebagai benefit juga buat keluarga ini. Akhirnya si istri pun pelan-pelan bisa menerima konflik yang terjadi, mencoba untuk berkompromi lah gitu istilahnya. Banyak legowo juga karena memang
seperti yang Mas Bambang bilang tadi, perbedaan kultur budaya ya, perbedaan cara cara mendidik anaknya, cara dia bertumbuh itu kan beda-beda tiap keluarga. Ketika bertemu plus tinggal dengan mertua pastilah nggak mudah seperti itu. Dan tadi yang cukup menarik di akhir itu kami memberikan tips gitu ya. Gimana nih misalnya kalau ada ibu muda gitu ya yang baru menikah atau akan menikah yang tinggal dengan mertua gitu misalnya ya. Karena sepertinya kalau jauh dari mertua itu mengurangi konflik sedikit gitu ya. Kalau tinggal, apakah ada tips-tips gitu ya? Tadi diberikan tipsnya yang pasti komunikasi. Komunikasi yang baik harus terjalin. Gitu. Ketika komunikasi baik itu terjalin akan membuat hubungan antara si ibu mertua dan si keluarganya itu lebih baik seperti itu, Pak. Mbak, makasih. Oke, terima kasih Bu Eva. Ya. Ada teman-teman yang mau menambahi? Oke, kalau tidak kita lanjutkan. Mengapa hal itu terjadi, gitu kan? Kita kembali kepada langkah mula istilah mertua, istilah menantu itu timbul, yaitu ketika terjadi pembentukan keluarga baru. Kapan terjadi pembentukan keluarga baru? Ketika terjadi perkawinan. Perkawinan itu membentuk keluarga baru. Sebab laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya dan mereka menjadi satu daging. Penyatuan ini membentuk keluarga baru. Keluarga baru yang berisi antara dua orang dewasa yang menjadi satu. Tidak di bawah otoritas orang dewasa yang lain. Ini adalah kesepakatan sebuah kedewasaan, gitu ya. Jadi menjadi keluarga baru, membentuk entitas baru. Seyogyanya entitas baru itu disertai dengan sebuah kualitas hubungan yang berbeda. Makanya keluarga baru harus prioritas, adalah merupakan hubungan prioritas. Suami istri adalah merupakan hubungan prioritas pada keluarga baru daripada hubungan yang lain. Suami istri itu adalah hubungan yang paling inti, lebih inti dari sekedar hubungan anak orang tua, mau apalagi sekedar cucu dan kakek nenek gitu ya, apalagi sekedar saudara-saudara, keponakan dan sebagainya. Suami istri adalah hubungan paling utama. Suami istri adalah keluarga yang sempurna, tanpa anak sekalipun. Karena pada konsep pernikahan di Taman Eden, pembentukan keluarga itu dikatakan oleh Tuhan sangat baik sekali. Ketika belum ada juga kehadiran anak-anak. Sekali lagi, anak-anak bukan unsur pelengkap atau unsur penyempurna keluarga, tetapi sekedar perluasan keluarga. Jadi keluarga yang dibentuk oleh suami istri itu lengkap tanpa anak sekalipun. Lalu apa kaitannya keluarga baru ini dengan hubungan yang prioritas tadi? Karena hubungannya prioritas, maka keluarga baru itu menjadi mandiri, menjadi unik, tidak harus sama dengan keluarga yang ditinggalkan, baik oleh laki-laki dan perempuan tadi. Tidak harus menjadi seperti keluarga ayah ibu mereka.
Makanya kami menyarankan seandainya bisa, begitu menikah, begitu membentuk keluarga baru ini harus tinggal di tempatnya sendiri. Keluar dari rumah ayah ibunya, lalu tinggal bersama pasangannya sebagai entitas yang mandiri, yang fokusnya hanya pada suami istri itu. Karena itu loh hubungan paling inti. Ketika Anda menikah, hubungan Anda dengan paman, dengan bibi, dengan saudara kandung, dengan orang tua, dengan kakek nenek meningkat. Tapi dengan pasangan tidak bertumbuh, percuma. Karena bukan itu arah pernikahan. Pernikahan adalah membentuk hubungan yang sentral. Suami istri di tengah hubungan yang lain. Suami istri adalah hubungan yang paling utama, melebihi segala bentuk hubungan yang ada di sekitarnya. Jadi dimulai, kalau ini atom ya, dimulai dari kepadatan yang paling dalam, yaitu hubungan suami istri. Baru agak keluar, yang agak menjadi padat adalah hubungan suami istri dan anaknya. Jadi anak itu berada di ring kedua. Nomor 3, baru kemudian hubungan dengan orang tua dan mertuanya. Baru dengan saudara-saudaranya. Menjadi salah implementasinya kalau kemudian suami istri itu hubungannya tidak lebih erat daripada hubungan antara suami dan saudara-saudaranya atau istri dan saudara-saudaranya. Artinya apa? Suami istri sebagai entitas ini tidak punya otoritas gitu. Arah mereka ditentukan oleh saudara-saudaranya. Arah mereka ditentukan oleh kepentingan saudara-saudara, bukan kepentingan suami istri. Mungkinkah begitu? Sangat mungkin. Jika setelah pasangan ini membentuk entitas baru, dia numpang di saudaranya. Dia tinggal di rumah saudaranya. Atau bahkan tinggal di rumah orang tuanya. Karena saudara-saudaranya kemudian menjadi merasa punya hak mengatur pasangan baru yang numpang ini. Tidak bisa disalahkan. Tetapi itu memang sebuah konsep yang salah. Ketika menghadapi persoalan, suami bukan berunding dengan istri, tetapi berunding dengan saudaranya. Istri juga berunding dengan saudara. Itu konsep yang sangat salah. Anda sebetulnya tidak menikah. Anda sebetulnya kayak orang arisan aja. Terus pas ada persoalan, balik ke hubungan terdekat mereka masing-masing. Ya, bisa seperti itu. Suami istri adalah hubungan paling inti. Melebihi hubungan orang tua anak. Melebihi hubungan mantu dan mertua. Melebihi hubungan dengan saudara-saudara. Kandung maupun ya saudara dari keluarga besar. Suami istri adalah hubungan inti, hubungan prioritas, dan harus diprioritaskan. Menjadi salah ketika di dalam pernikahan suami tidak minta pertimbangan dan melibatkan istrinya, tetapi bertanya, bahkan mengadu pada ibunya, pada bapaknya. Si istri juga demikian. Dan teman-temannya. Teman-teman di Facebooknya. Itu jelas salah. Konsepnya salah, implementasinya salah. Apapun yang terjadi dalam keluarga itu, yang paling berhak mengetahuinya, yang paling berhak mengunyah dan memberikan sarannya adalah pasangan kita.
Bagaimana kalau pasangan kita dikuasai oleh mertuanya? Maka saya ingin menanyakan, apa peran kita kalau begitu di situ? Bagaimana kita memperkuat hubungan itu kalau ternyata ibu kita masih bisa lebih cawi-cawi dan mempengaruhi keseharian pasangan kita daripada kita sendiri. Inilah hambatan-hambatan yang terjadi di dalam hubungan dalam keluarga. Permasalahan. Yang pertama, orang tua sulit beradaptasi. Orang tua lupa bahwa anaknya sudah membentuk keluarga sendiri. Orang tua masih menganggap dia punya hak penuh atas anaknya yang dibungkus dengan istilah sayang, melayani, dan tanggung jawab. Tetapi dia lupa bahwa anaknya sudah membentuk entitas baru. Dan orang tua sulit beradaptasi dengan keberadaan entitas baru, sehingga perilakunya, tindakannya, pola pikirnya masih sama. Bagaimana terjadi? Ini akan terjadi bila mertua bukan orang yang mudah disenangkan. Menantu adalah orang baru yang hadir dalam keluarganya. Apalagi kalau hadir di rumah sang mertua. Jika mertuanya bukan orang mudah disenangkan, semua yang dilakukan menantunya akan salah. Baik pun masih akan dituntut untuk lebih baik. Hal itu membuat intervensi mertua besar. Karena sebetulnya demi mengejar kesenangannya sendiri. Ketidakmampuannya beradaptasi itu menjadikan intervensinya besar. Menganggap dia punya hak. Karena selama ini itulah yang terjadi antara dia dan anaknya. Mertua atau orang tua menjadi dominan. Meskipun tidak selalu dimaksudkan begitu, istri saya mengalami hal itu dari ibu saya. Ibu saya adalah perfect mother. Dia adalah ibu yang sempurna. Tidak ada urusan ibu-ibu yang tidak beres di tangannya. Semua urusan ibu-ibu beres di tangannya. Begitu kami menikah, saya tidak tahu apa yang ada di pikiran ibu saya. Mungkin meragukan kemampuan menantunya. Sehingga mencoba untuk tetap menetapkan dogmatika keluarganya kepada keluarga anaknya. Keluarga kami. Ibu saya adalah orang yang pintar masak. Menurut saya, nggak ada orang sejago masak seperti dia. Hebat sekali. Kalau kami lagi merayakan 10 suro gitu di keluarga kami yang kejawen itu, ibu itu menjadi kepala juru masak. Selalu didapuk menjadi kepala juru masak. Yang memberi makan orang yang tidak terhitung jumlahnya. Setiap hari selama 1 minggu. Tapi dia mampu bagi dengan baik. Di kampung juga gitu. Kalau tetangga punya hajatan besar, pasti ibu kepala juru masak. Pada waktu kami berkeluarga, Gulinda itu memegang aliran no fat sin. Sementara ibu saya adalah pemegang aliran fat sin memang. Ketika beliau berkunjung ke rumah kami, belum lihat tuh, kok nggak dikai micin katanya. Enggak, kami enggak pakai micin. Juga enak masakan kok nggak pakai micin gitu. Ditambahin micin loh sama ibu saya.
beli yang gede, sah-sah itu. Itu intervensi. Dia berusaha menjadi dominan. Meskipun Bapak Ibu sekalian, dia betul-betul tidak memaksudkan begitu. Ibu saya orang yang sederhana, bukan orang pintar, bukan orang sekolahan, ya, orang yang sederhana. Ibu rumah tangga betul. Itu yang terjadi. Karena sulit beradaptasi. Permasalahan yang pertama. Permasalahan yang kedua, keluarga baru yang sulit beradaptasi. Karena apa? Sulit berelasi dengan mertua. Ini tidak kami alami. Seharusnya kalau itu bukan Bu Linda, ini sangat potensial sekali. Dan itu terjadi dengan ibu kami. Istrinya adik saya itu sulit sekali berelasi dengan mertua. Memang perilakunya yang dicatat oleh ibu itu memang sangat tidak layak. Tetapi ketika hal itu bisa dibicarakan, harusnya akan keluar dari si ibu apa-apa yang perlu diperbaiki. Tapi karena komunikasinya nggak baik, ya sudah. Ibu secara adil suka pergi ke kami, ke sana, gitu. Tapi ibu tidak merasa kalau dia ditolak sebetulnya. Secara tidak imbang, akhirnya ibu kalau pergi ke sini 2 bulan, di sana seminggu saja. Sulit berelasi dengan mertua. Punya pasangan selalu minta intervensi orang tua. Bukannya minta ke pasangan, tapi minta ke orang tuanya. Minta uang, minta support, dana untuk hidup sehari-hari, apa dan sebagainya. Mau mengambil keputusan, minta pendapatnya orang tua, bukan sama pasangannya. Pada akhirnya, suaminya merasa tersaingi. Kamu menikah dengan aku atau dengan bapakmu? Atau istrinya begitu. Ada banyak suami-suami yang ternyata anak mama banget gitu. Mau ngapa-ngapain mamanya, ngapain mamanya. Istrinya seperti tidak ada saja. Mertua dan menantu pada kenyataannya adalah manusia yang memiliki kebutuhan untuk diterima, untuk diakui, dihargai, dicintai dalam berelasi. Kalau mereka sadar bahwa kedua-duanya membutuhkan ini, mungkin keegoannya bisa dikurangi. Sehingga fokus ke situ dan mewujudkan itu secara bersama. Tetapi ternyata seringkali tidak. Aku itu wis masak kenyang makan asam garam. Woi anak baru kan kata-kata itu yang sering muncul. Anak baru kemarin saja. Itu permasalahan-permasalahan yang menggelayuti keluarga-keluarga baru dalam hubungannya dengan mertua, khususnya yang dialami oleh para istri. Untuk itulah kami membuat kuesioner tadi yang memang ditujukan untuk istri. Puas-puaskan dah mengeluh. Selanjutnya, Bu Linda akan menyampaikan tips. Nah, mungkin ini yang kita nantikan. Mudah-mudahan ini bukan suara korban, bukan. Tetapi bagaimana kepiawaannya menangani hal seperti ini bisa di-sharingkan ke kita. Silakan Bu Linda. Ya. Pada akhirnya kita akan berbicara tentang how to-nya. How to itu bagaimana menangani. Dan tentunya ini bicara tentang kita dan pasangan. Berbicara tentang kesepakatan kita. Berbicara tentang komitmen kita bersama. Nah, yang pertama sekali, mari kita lihat tentang relasi kita dengan pasangan tadi. Kita bicara, kita duduk bersama, kemudian bicarakan tentang campur tangan. Tentunya tanpa emosi, tanpa labeling, tanpa juga ada satu keinginan untuk memisahkan pasangan kita dengan orang tuanya. Tidak sama sekali. Tetapi ini bicara dari sisi bahwa kita adalah keluarga baru yang akan membangun rumah ini dengan
aku dan kau. Jadi betul-betul secara objektif kita bicarakan soal campur tangan orang tua terhadap pasangan kita. Nah, ketika saya dengan Pak Jarwo baru menikah, kemudian saya cukup memahami bagaimana ibu intervensinya besar, karena Pak Jarwo waktu itu menikah dengan saya 36 tahun. Dan tua. Jadi saya 33. Jadi saya bisa bayangkan ibu selama itu dengan anaknya, terus tiba-tiba harus dengan saya. Tentunya ada adaptasi yang harus beliau lakukan. Ini orang baru yang baru mengenal anak saya. Tentunya ada proteksi yang ibu harus lakukan untuk anaknya yang 36 tahun ini. Sementara saya baru kemarin sore. Nah, yang kedua, kita tetapkan batasan-batasan. Batasan ini bukan berarti terus akhirnya ibu nggak boleh ke dapur. Tadi bicara soal beliau punya kesukaan masak, tetapi dalam ada hal-hal yang berbeda dengan kami. Misalnya ibu senang sekali memasak dengan santan. Saya enggak. Kalau bisa sayur tuh dibening aja. Bagaimana Pak Jarwo? Ya dia cincin. Pak Jarwo setelah menikah dengan saya baru tahu sawi pahit itu adalah sayuran gitu ya, adalah jangan atau masakan sayur gitu. Konsepnya dia enggak. Jangan itu yang harus pakai dioseng gitu, pakai bumbu gitu ya, apalagi kayak manisa atau labu siam itu toh enak sekali kalau bikin sambal goreng gitu. Tetapi batasan di sini misalnya kalau ibu datang di dalam 2 bulan itu ibu udah rencana nih 3 hari sekali masak santan misalnya ya, dan ibu kalau masak itu tipe yang 1 panci gede gitu. Kenapa beliau begitu? Karena memang beliau dulu kerja sendiri, bapak mertua tidak terlalu banyak mensupport keuangan, sehingga beliau masaknya 1 panci misalnya untuk 2 hari. Nah, itu yang beliau coba terapkan. Ketika beliau datang, misalnya saya kasih bukan hukum, tetapi saya ngobrol, Bu boleh nggak? Nanti hari ini aja masak ini, habis itu masaknya yang lain lagi. Karena saya sebutin anaknya dong, karena Pak Jarwo itu misalnya kasihan kalau makan santan terus nanti kolesterol atau apa dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan anak? Begitu juga ketika anak-anak misalnya berulah. Waktu itu anak-anak masih terlalu kecil ya. Dan ibu punya kebiasaan tampil baik di depan umum. Saya nggak bisa salahkan karena memang beliau seperti yang tadi Pak Jarwo katakan wanita sederhana. Saya kalau bisa diceples depan umum, di kakinya diapain, dicubit sampai biru misalnya gitu ya. Tetapi saya katakan, Bu, kalau anak-anak berulah biar nanti saya yang ini ya, saya yang hukum. Dan nanti hukumnya biar di rumah aja, Bu. Jadi batasan ini kita buat tentunya dengan santun, berbicara langsung kepada ibu. Kadang-kadang saya sambil meluk beliau, rangkul beliau supaya beliau nggak merasa ditolak. Batasan ini juga yang saya bicarakan dengan pasangan atau dengan Pak Jarwo supaya kami sepakat selalu, kami sehati selalu. Dan tentunya bukan dari sisi saya saja, saya dan pasangan saya. Nah, kadang-kadang konflik terjadi ketika pasangan tidak sepaham dengan kita. Jadi ada satu pertanyaan misalnya di depan mertua, kita tuh jadi diadili bareng-bareng oleh mertua maupun pasangan kita. Tentunya itu kita tidak harapkan. Yang berikutnya adalah mari kita bangun relasi dengan mertua. Ketika saya tahu tentang mertua itu suka sekali masak, hobi beliau yang paling saya fasilitasi adalah belanja bareng ke pasar. Enggak, saya punya kebiasaan ke pasar seminggu sekali, 2 minggu sekali, sisanya saya pakai tukang sayur. Tetapi karena ada ibu, saya sengaja 4 hari sekali ke pasar misalnya. Karena ibu suka masak. Jadi ibu bebas mau belanja apapun, tetapi masakan tertentu yang saya katakan tadi menyangkut kesehatan, saya tetap informasikan kepada beliau. Dan beliau cukup menikmati, misalnya entah itu mendol, entah itu soto, entah itu rujak cingur, dan sebagainya, beliau bebas berkreasi di rumah. Hobi beliau cuma satu, masak, udah itu. Jadi saya biarkan beliau itu berkreasi luar biasa di dapur, tetapi nanti saya yang jadi asisten kokinya.
saya yang ngulek, cincang ini itu, dan beliau tuh sangat rapi. Misalnya mau bikin satu masakan itu mesti precise ininya, sayurannya kalau panjang-panjang ya harus panjang semua, segini-segini ya segini semua gitu. Kalau gemuk-gemuk atau kotak-kotak harus kotak-kotak semua gitu. Jadi itu yang saya pelajari banyak dari ibu, termasuk masakan-masakan Jawa Timur. Saya sekarang ini bisa buka warung Jawa Timur. Nah, yang berikutnya tidak membandingkan mertua dengan orang tua. Ketika saya menikah, saya beruntung sekali ketika ayah saya mengatakan, "Nak, perlakukan mertuamu nomor satu, bukan kami. Jadikan dia orang tuamu." Nah, karena saya anak 6 bersaudara dan Pak Jarwo itu 2 bersaudara, maka saya bebas untuk lebih memberikan perhatian pada mertua dibanding pada orang tua saya. Karena saya punya pikiran begini, orang tua saya dapat perhatian dari 5 anaknya, 6 dengan saya. Tetapi mertua saya sudah cuma dapat perhatian 2, yaitu saya dengan suami dan adik. Tadi seperti yang Pak Jarwo katakan, ibu dengan menantu yang satu lagi itu tidak harmonis, sehingga menjadikan satu pergumulan buat saya pribadi ketika ibu misalnya mau pergi atau mau datang, ibu wajahnya susah sekali, ceritanya banyak sekali, dan saya sedih. Cuma saya berpikir saya harus tetap menjembatani relasi mereka supaya tidak putus begitu saja. Nah, tentunya buat kita yang punya orang tua cukup ideal, kita tidak bisa membandingkan dengan mertua kita. Misalnya contoh, kalau orang tua kita bisa kita ajak ngobrol dari A sampai Z karena latar belakang pendidikan mungkin oke, nah mertua mungkin tidak. Atau mungkin dari sisi lain, bicara soal pendidikan anak mungkin kita dengan orang tua masih sama karena kita turunannya dari situ. Tapi mungkin dari mertua beda lagi. Contoh kecil misalnya anak saya waktu makan di meja makan, itu kakinya kan goyang-goyang gini ya. Terus mertua saya tuh kakinya diplek gitu ya. Terus bilang engkau sikilmu digandoli setan gitu. Jadi anak-anak saya bilang, "Mak, kata Mbak kakiku nanti digandoli setan gitu ya." Nah, ini hal-hal yang misalnya nggak gampang menjelaskan ke anak-anak pada saat itu. Ajak ngobrol. Jadi kalau ibu di sini saya usahakan menghentikan banyak sekali kegiatan saya dan saya fokus pada ibu. Saya juga yang ngajari beliau, "Yuk krembat yuk Bu," gitu ya. Pertama kali waktu ibu saya ajak ke salon, ibu bilang, "Mau, aku dikeriting," gitu ya, sambil pegang rambutnya gitu. Tapi lama-kelamaan beliau menikmati sekali, bahkan ngingetin saya, "Aku kok radijak salon yang gitu." Jadi saya malah, oh ibu menikmati itu. Nah, biasa saya gandeng kiri kanan, mertua dengan mama ini sama-sama masuk salon, mereka berdua treatment, saya cuma nonton jadi supir gitu ya. Tetapi ini mereka nikmati bertahun-tahun hingga beliau dipanggil Tuhan 2015 karena stroke, jantung dan sebagainya. Nah, tentunya ada pola asuh yang berbeda. Apalagi misalnya beliau punya paham yang segala sesuatu harus kaku. Anak jangan dikasih wadah untuk tawar-menawar misalnya. Nah, kita harus bicara dengan pasangan dulu sebelum kita ngobrol dengan mertua. Nanti mama misalnya nggak begitu nyaman, begini-begini, kamu yang ngomong ya, supaya mertua tidak sakit hati. Kita lihat bahwa semua yang kita lakukan itu berangkat dari pemahaman. Kalau pemahaman kita sudah salah, kita sudah curiga, biasanya sikap kita menjadi salah. Tetapi kalau pemahaman kita baik, benar, biasanya sikap kita menjadi lebih lunak atau lebih positif. Yang pertama, kita harus sadari, bertahun-tahun kita tinggal dengan orang tua, itu membutuhkan sudah menjadi satu perjalanan panjang yang otomatis. Berbeda dengan ketika kita menikah, maka mertua ini adalah orang yang baru kita temui. Demikian pula kita adalah orang baru yang dia temui. Tentunya dia membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan kita, dan sebaliknya kita juga butuh waktu untuk beradaptasi dengan dia. Ada pola-pola kebiasaan yang sudah terbentuk, yang memang mau tidak mau kita lihat, tidak mudah kita katakan, "Jangan gitu ya Bu, Ibu ini gimana sih pakai fashion?" Bukan itu. Tetapi kita jelaskan baik-baik
bahwa ini ternyata kurang sehat. Iya, tapi kan dulu tuh begini-begini, betul sih Bu. Jadi kita turunkan ekspektasi kita, sikap kita, cara kita berbicara, supaya tidak menjadikan konflik satu sama lain. Kita juga, mari kita lihat bahwa mertua itu bukan rival. Nah, kadang-kadang kita berangkat dengan satu pemahaman bahwa kok suamiku lebih dekat sama mama, tangga aku. Sehingga kita sudah menjadikan mertua itu musuh dulu. Apapun yang dikatakan sebenar apapun bagi kita, tidak. Nah, ini kenapa? Karena balik lagi, konsep atau mindset kita sudah salah dulu. Kita sudah menempatkan beliau sebagai rival atau musuh kita. Hargai perbedaan nilai. Ketika beliau mengatakan bahwa, misalnya, kalau kami pulang ke Malang, kelihatan sekali tetangga-tetangga karena kami tinggal di depan MOG ya, di situ ada jalan kecil ke dalam, ke perkampungan. Ibu tinggal di bagian dalam. Nah, di situ rumah-rumah itu cukup banyak keliling dan ibu sudah bertahun-tahun tinggal di situ. Kebiasaan ibu memasak banyak ternyata juga untuk dibagi-bagi ke tetangga. Ya, enaknya kita kalau di Jawa seperti itu ya. Nah, tetapi ternyata buat kita tidak seperti itu. Ibu dimanfaatkan gitu. Dimanfaatkan oleh tetangga yang, Mbak nih, aku buat dimasak ke iki, misalnya gitu ya, kata tetangga yang satu. Tapi kita tahu orang ini memanfaatkan ibu mertua kita gitu. Nah, tetapi saya coba melihat bahwa ini membahagiakan dia. It's okay. Jadi ini adalah perbedaan nilai dengan saya dan mertua. Tetapi kita melihat bahwa kita tidak kehilangan apa-apa. Memang ada rupiah yang bertambah. Tetapi kalau kita kembali lagi, beliau bahagia dengan itu dan itu bukan sesuatu yang berdosa. Hanya saja kita perlu ingatkan, Bu atau Mak, enggak usah terlalu berlebihan. Kalau ada tetangga yang terus-menerus setiap hari, setiap minggu, kasih 1 bulan sekali deh masaknya gitu. Kenapa? Karena ibu perlu menikmati masa tuanya juga. Gitu. Beliau karena alasan, iya tapi kan misake, gak bisa masak gitu ya misalnya. Oh bukan itu, masalahnya kita memanjakan orang tua kita. Dan itu yang kita perlu katakan, iya tapi ibu perlu istirahat, ibu perlu begini, ibu perlu senang-senang, kita katakan begitu. Kita juga bicara soal sikap kita pada akhirnya. Setelah kita punya mindset, maka sekarang apa yang kita ekspresikan, manifestasikan. Yang pertama sekali, kasih perhatian. Bapak Ibu, kalau kita bicara soal mertua, di dalam pikiran kita tentunya orang yang sudah tua. Biasanya orang yang sudah tua di mana anak-anaknya sudah gede, maka yang terjadi adalah sarang itu kosong. Jadi relasi yang tadinya ada di isi anak, apalagi orang tua dulu, itu menjadi bukan sesuatu yang otomatis bisa dinikmati. Nah, di masa mereka merasakan kekosongan ini, kesepian ini, kemudian muncullah kita sebagai pasangan dari anaknya. Nah, apa yang dialami atau diperlukan mereka adalah perhatian, dan perhatian. Ya, tapi bodoh, jengkel dan sebagainya. Ya, coba kita pikirkan sejenak. Sekian puluh tahun, dia memberikan kasih sayang yang luar biasa buat pasangan kita. Itu aja dulu kita pikirkan. Kita juga perlu mengakui kelebihan mertua. Saya berangkat dari keluarga Sumatera, dari keluarga Batak, dan waktu baru nikah sama Pak Jarod, saya paling nggak suka masak. Jangan suruh saya ke dapur, saya paling nggak suka. Tetapi menikah dengan suami yang suka makan, yang senang masakan daerah, bisa saya katakan, itu memicu saya untuk bisa masak. Kalau enggak, kami punya dompet bocor terus, bolong terus. Nah, justru itu kepiawaian ibu dalam memasak atau di dapur itu membuat saya jadi kepo. Saya memang karena asisten beliau di dapur, akhirnya saya coba melihat, oh ini segini bawang putih, segini bawang merah, segini.
oh gitu ya Bu. Apalagi Ibu senang membuat padu padan. Misalnya kalau pecel itu pakai peyek dan tempe goreng. Kalau soto pasangannya perkedel, tempe goreng. Kalau sop perkedel. Kalau rawon mendol sama kerupuk udang. Seperti itu. Jadi Ibu pinter sekali dan saya bilang, Bu, iya ya, ini banget ya, cocok banget ya. Waduh, saya beruntung nih belajar dari Ibu. Nah, Ibu senang sekali dengan pernyataan saya, apalagi kalau Ibu datang, Pak Jarwo bilang, Mak, Linda wis iso nggawe mendol loh, gitu, gitu ya. Ibu, oh iya, gitu. Jadi ini yang saya pikir menjadi pengikat antar kami, yang dulunya di awal pernikahan itu, memang sebelum menikah kami juga cukup baik relasi. Tetapi di tahun-tahun pertama, 2 tahun pertama, relasi saya dengan ibu tidak otomatis baik. Ibu lebih banyak membuat satu pemisahan dengan saya karena merasa kok anakku diculik gitu ya. Tapi tahun-tahun ibu memperhatikan mungkin bahwa apa yang saya lakukan bukan menjadikan beliau rival, apalagi membuat beliau itu senang-senang kemana-mana dan sebagainya. Nah, ketika beliau makin lama 5 tahun setelah kami menikah sampai beliau pergi dipanggil Tuhan, hubungan kami baik sekali. Bahkan bisa dikatakan orang kalau melihat kok sepertinya saya yang anak ibu gitu ya, karena ibu apa-apa mintanya ke saya, curhatnya ke saya, kesalnya ke saya, tetangga misalnya bermasalah ke saya, dan itu merupakan kebahagiaan buat saya. Tetapi itu tentunya juga bukan tanpa sebuah accident gitu. Di awal-awal kami menikah, ketika ibu berkunjung ke rumah gitu ya, biasanya ibu punya program lama, berkunjung ke kami itu sebulan, ya 2 minggu hampir nggak pernah ya, sebulan ya, sebulan karena jauh kan, jauh dan ibu sendiri. Nah, seringkali waktu itu saya masih ngantor rutin ya, Bu Linda itu bangun pagi. Tapi paginya Bu Linda itu memang ya 5:30 gitu. Kenapa? Karena kami tidurnya larut jam 12. Kami Bu Linda waktu itu jadi konsultannya BPK Penabur Sukabumi. Jadi pekerjaannya ya seperti itu ya, menyiapkan laporan, membuat analisa dan sebagainya. Sama dengan saya, masing-masing punya komputer sendiri gitu. Ya ibu nggak nungguin kami karena akan merasa didiamkan itu. Ada ibu atau tidak ada ibu, itu yang terjadi. Linda bangun 5:30. Kemudian menyiapkan sarapan, menyiapkan gitu dan sebagainya. Tapi ibu itu adalah orang yang bangun pagi, yang pagi itu jam 3. Bangun pagi, baca Alkitab, itu kebiasaan di rumahnya. Lalu nanti menyiapkan sarapan sekedarnya, lalu bersih-bersih rumah. Biasanya begitu. Nah, kebiasaannya tidak ditinggal. Ketika ke rumah kami, dia juga begitu. Pas Bu Linda bangun 5:30, ibu sudah ngaduk teh. Udah nyiapin teh. Buat siapa, Bu? Buat Jarwo. Ibu pasti bilang, bukan buat suamimu, buat Jarwo. Itu kan artinya, ya, buat anakku. Gitu. Lalu, Bu Linda cuma batin aja. Oh gitu ya. Sekali waktu, papa dan mama mertua saya juga berkunjung ke Sukabumi, ibu juga ada di sana gitu. Mereka adalah orang yang bangunnya pagi-pagi sekali. Nah, ketika ibu mengaduk teh buat saya, bapak melihat loh, kok begitu? Lalu Bu Linda ditegur oleh bapaknya. Kok kamu biarin mertuamu mengaduk teh untuk suamimu? Itu kan kewajibanmu. Gitu. Lah tapi maunya begitu tuh Pak. Loh, nggak bisa ngomong maunya begitu. Ini soal kewajarannya, soal seharusnya. Lalu bagaimana aku harus ngomong gitu? Bu Linda pada awalnya mencoba bicara dengan ibu saya. Bu, biar saya saja yang buatin. Oh nggak usah, nggak apa-apa. Saya sudah biasa kok. Sejak dia kecil saya lakukan ini. Wah, Bu Linda
Ibu saya orangnya keras, seperti yang saya ceritakan di depan tadi. Dominan gitu. Tapi enggak kasar, baiknya itu. Jadi istri saya enggak ditempelengin, digantung itu enggak. Lama-lama nih, Bu Linda enggak kuat, Bu. Tapi apa yang dilakukan Bu Linda adalah apa yang seharusnya para istri lakukan. Ngomong sama suami. Ingat di tips yang di Bu Linda sampaikan tadi ya, mengatasi campur tangan mertua. Bu Linda ngomong sama saya. Dengan hati-hati tentunya, takut saya tersinggung, belum terlalu kenal kan, karena masih baru beberapa bulan menikah gitu. Dia ngomong, saya menghargai apa yang dilakukan ibu, tapi harusnya kan itu sudah menjadi tanggung jawab saya. Benar. Saya pernah sampaikan ke ibu bahwa itu harusnya menjadi tanggung jawab saya, tetapi ibu bilang sejak dari kecil aku sudah lakukan ini. Baiknya gimana ya? Oh, iya. Nanti biar saya ngomong sama Bu. Itu yang seharusnya dilakukan oleh semua suami ketika istrinya melaporkan campur tangan ibunya kepada dia. Bukan malah menuduh istrinya, kamu tidak berbakti, begitu aja, dan sebagainya. Ingat, pasanganmu adalah hubungan paling inti. Melebihi hubunganmu dengan ibumu, melebihi hubunganmu dengan yang lain. Ingat ya itu ya, yang lingkaran-lingkaran tadi. Hubungan terdekat adalah pasangan. Lalu apa yang saya lakukan? Sekali waktu saya pulang agak sore dari kantor, saya nyari, ibu mana? Saya tanya gitu ke Bu Linda. Ibu di kamar, baru mandi lagi apa? Jungkatan. Oke. Buatin teh dong mah, 2. Aku mau ngobrol dengan ibu di teras. Oke. Dengan lucu-lucuan kami membuat. Begitu ibu keluar, wah, saya salah bilang, sehat sekali ya mau sore ini. Ibu ketawa. Tapi dia ngeliatin aja. Orang ini nggak biasa memuji gitu, tiba-tiba ngomong gini, ada apa gitu. Ngobrol yuk. Ayo. Kami punya kursi teras itu, lalu saya ajak ke teras. Lama gitu, sebelum kami masuk pada inti masalah, Mas Guyon nginget masa lalu. Bu Linda keluar bawa 2 teh. Sajian buat yang lagi ngobrol. Wah, saya ketawa, ibu saya ketawa. Lalu masuk ke inti pembicaraan kami, saya ngomong gini, Mak, saya memanggil ibu Mak. Mak, aku matur nuwun banget. Jadi Mak ngerumati aku mulai cilik. Dari gak ngerti apa-apa, gak duwe apa-apa, sampai tadi kok ini, sampai jadi seperti ini. Aku sangat bersyukur itu. Apa yang kau lakukan padaku tidak akan pernah hilang. Dan itu menjadi pedoman bagiku untuk bagaimana aku berbuat bahkan kepada orang lain. Terlebih-lebih kepada keluargaku nanti. Terima kasih. Terima kasih. Saya ngomong gitu udah lama, Bu. Sama ibu tuh mantuk-mantuk ngeliatin. Lalu, nah, sekarang aku sudah menikah. Ini waktunya ibu beristirahat, menikmati masa sepuhnya sambil melihat anakmu berbahagia, dilayani oleh istrinya. Wah, di situ beliau melihat seperti apa, tatapan kosong, gitu. Saya diam akhirnya. Saya diam dulu, akhirnya rohnya beliau sudah kembali lagi. Saya ngomong, oke, jadi aku terima kasih sekali dengan pelayanannya. Sekarang berikan kesempatan kepada mantumu itu untuk menunjukkan bakti dan layanannya pada suaminya. Dan aku akan sangat berterima kasih ketika nanti dia mampu lakukan itu, aku akan ingat bahwa emak lah yang memberi kesempatan untuk dia juga belajar seperti itu. Oh iya, akhirnya berlangsung baik dan sebagainya. Esok pagi ketika ketemu, insiden membuat teh sudah tidak ada. Seolah-olah ibu itu menunggu, ayo sekarang kau yang buatin teh buat suamimu. Kami di kamar cekikikan aja, ibu kejebak. Ya bukan seperti itu. Tetapi begitulah harusnya kita berkomunikasi. Artinya sangat wajar seorang ibu yang bersama-sama dengan anaknya. Saya 36 tahun baru menikah,
Artinya itu 36 tahun itu ibu merasa betul memiliki saya. Lalu tiba-tiba ada wanita yang agak lebih muda dikit dari dia ini, tiba-tiba kok menguasai gitu. Inti dari konflik antara mertua, perempuan, dan menantunya, dan parmahennya, itu lebih banyak karena itu. Merasa tersaingi, merebut, dan mendapat perhatian anaknya. Tapi setelah sore ini, kita semua tahu bagaimana komunikasinya. Apa yang menyebabkan kita sudah tahu. Titik-titik yang harus ditembak sebagai kelemahannya kita tahu. Cara komunikasikannya kita tahu. Mudah-mudahan setelah ini ada upaya untuk memperbaiki hubungan antara mertua dan menantu dengan baik, dengan strategis, dengan sopan tentunya, dan menghasilkan satu hubungan harmonis yang lebih efektif. Terima kasih. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan ke Bu Eva ya tadi. Bu Eva atau Pak Yosi. Selamat sore. Ya, teman-teman. Terima kasih Pak Jarwo, Bu Linda. Menarik sekali paparannya hari ini. Teman-teman ada yang ingin ditanyakan dulu mungkin sebelumnya? Monggo. Ada yang mau sharing mungkin? Saya stop share ya, biar banyak yang bisa dilihat. Wih. Mas Ari. Ya, ini Mas Ari baru join. Ada yang Halo mau Pak, baru mendarat. Ya. Mau share Mas Ari? Share apaan? Sherlock. Share apa ya? Oh, gini aja. Share pengalaman juga ya. Oke, mari. Dengan mertuamu. Kalau saya sama mertua aman, nggak ada masalah. Mertua yang cowok. Kalau mertua, ibu mertua memang sudah nggak ada waktu kami nikah. Yang bikin beda itu ya ketika kami nikah ngelihat kebiasaan yang berbeda perlakuan dari istri ke saya sama istri ke orang tuanya. Misalnya setelah kami nikah itu kami biasa sendiri-sendiri gitu. Saya biasa misalnya makan ngambil sendiri, minum ngambil sendiri. Ya mungkin kalau Pak Jarwo biasa diambilin sama Bu Linda kayak gitu. Kalau saya enggak, saya ngambil sendiri gitu. Kasihan. Karena memang biasanya begitu dari kecil. Nah, kalau istri saya itu biasa ngelayanin bapaknya. Jadi ngambilin makan, ngambilin minum, mau makan itu ditatain itu semua peralatannya. Awalnya saya merasa aneh. Waduh, memang begitu ya. Ya mungkin dulu saya mikir saya ngiri apa gimana gitu. Tapi karena saya biasa mandiri begitu, jadi itu buat saya nggak jadi masalah besar gitu. Jadi buat saya kompromi aja lah kayak gitu. Daripada nanti jadi masalah, jadi ya udahlah itu biasa-biasa sendiri-sendiri. Sampai sekarang juga seperti itu. Jadi mungkin buat teman-teman yang melihat perbedaan perilaku antara pasangan dengan keluarganya dan dengan dirimu sendiri, jangan jadikan satu masalah besar gitu. Kompromilah. Gitu. Kalau memang merasa terganggu karena perbedaan itu ya seperti Pak Jarwo, Bu Linda bilang tadi ya dibicarakan gitu. Itu aja sih Pak, share saya. Ya, yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana Pak Ari menghayati itu? Kalau persoalannya bukan iri terhadap perlakuan istri dan mertua, bagaimana menghayati? Apakah ini sebuah pemahaman, sebuah
kerjasama, sebuah ya apa namanya ya, pembagian tugas dalam keluarga gitu. Lalu kita puas dengan itu. Buat saya nggak apa-apa sih Pak. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Jadi nggak diambilin minum, ya nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Tapi yang paling penting memang itu sih, kita merasa apa-apa atau tidak apa-apa, itu aja sih. Ya sampai saat ini nggak apa-apa. Iya, iya. Ya Oke. sekarang yang apa? Kalau istri saya tuh suka lihat saya tuh kan senang makan pedes. Ya dia juga sih. Nah, saya, ibu saya, ternyata anak saya yang cewek juga begitu. Jadi kalau makan pedes terus langsung cegukan gitu. Wah kayak gitu-gitu. Kalau udah mulai gitu, kalau dulu saya cara minum sendiri, sekarang istri saya udah, wah ini si Ayah nih pasti udah mau cegukan ini, langsung diambilin air gitu. Ya penyesuaiannya begitu Pak. Ya, terima kasih sharingnya Mas Ari. Terima kasih, Ya Pak. Pak. Ada yang lain Bapak Ibu? Oke, ada yang lain teman-teman. Pak Yosia bilang. Mbak Eva tuh sama Mas Rudi biasanya banyak ceritanya tuh. Dasar. Habis curcol ya. Lah, Mbak Eva kan suka curcol juga di mimbar. Tapi nggak apa-apa, Mbak, curcol kayak gitu berguna buat kami semua gitu. Saya jujur kalau bicara soal ketika dikasih Mas Yosi suruh isi apa kuesionernya gitu ya, sebenarnya saya tertawa kecil juga gitu ya, karena ya situasinya sekarang saya udah nggak sama mertua lagi, mertua saya dua-duanya sudah meninggal gitu ya, dan kami menikah langsung tinggal dengan mertua. Dan bicara jujur sih nggak mudah ya Bapak Ibu tinggal dengan mertua, apalagi dulu saya mungkin bukan orang yang siap untuk menikah. Artinya saya bilang siap itu, saya tidak membekali diri dengan informasi atau pengetahuan bagaimana sih sebagai seorang yang mau menikah gitu ya. Mungkin dulu menikah ikut persiapan pernikahan, tapi kan ya persiapannya cuma seminggu di GKJ itu cuma 1 bulan kalau nggak salah di GKJ Romangun. Ya nggak Mas Ari? Ya. Lu ikut di sana nggak? Nggak. Lokal Mbak, lokal. kita nggak lokal gitu kan. Tapi saya bayangkan kalau saya memulai pernikahan dengan ada pengetahuan yang baik ya mungkin akan berbeda gitu loh. Jadi ketika saya masuk ke pernikahan dengan Mas Rudi ya, tinggal dengan mertua, itu waduh cukup banyaklah kerikil-kerikilnya ya Bapak Ibu ya. Dan Mas Rudi itu anak satu-satunya, laki-laki. Betul. Dan dari budaya Jawa yang memang segala sesuatu dilayani. Begitu ya. Mungkin ceritanya Bu Linda tuh agak sedikit mirip tadi gitu ya. Eyang itu suka masak, jangan tanya suka masak. Dan kadang-kadang yang saya rindukan sampai sekarangnya pun masakannya dia gitu, karena benar-benar enak lah, guru masak gitu. Tetapi saya sampai berprinsip bahwa di dapur itu hanya boleh 1 orang. Jangan dapur sampai ada 2. Harus ada 1 nakoda. Dan dapur kalau ada yang hanya milik Eyang sebaiknya ya, saya supaya terhindar dari konflik-konflik gitu ya. Kalau enggak ngasih bandeng nanti. Untungnya saya kurang bisa masak sih Pak, jadi ya it's okay lah ya. Jadi ketika awal pernikahan saya balik lagi nih ya. Mohon maaf ya kalau curcol saya agak panjang nanti. Ya sering ngambek Pak, sering ya saya lahir dari keluarga yang perhatian semua untuk anak gitu ya. Bapak saya itu anak itu akan makan pertama kali. Itu bapak saya. Jadi bapak itu sisa dari anak, seperti polanya seperti itu. Iya. Tapi saya masuk, artinya ini bukan mengatakan bahwa ini buruk, ini baik gitu ya, tapi pola asuh yang berbeda. Saya masuk ke keluarga bahwa
Bapak itu harus makan yang pertama. Kita tunggu Bapak datang, gitu misalnya. Terus saya dari keluarga yang kalau mau makan harus duduk di meja makan. Dan saya bertumbuh di bapak yang akan bercerita di meja makan. Itu saya bisa dengar cerita tentang kampung di Sipolha seperti apa, dari buyut-buyut segala macam. Dan kita tuh selalu menunggu bapak datang dari kantor karena bapak akan cerita makan. Nah, ketika saya menikah, saya pahami Mas Rudi dari keluarga yang cuma Mas Rudi anak tunggal. Dan bapak ibunya itu pekerja keras untuk menghidupi keluarga. Jadi pertemuan antara anak dan orang tua pun hanya sebentar, dan ketika malam itu udah lelah kan, jadi masing-masing. Jadi kalau pas saya baru nikah tuh setiap kamar ada TV. Jadi makan, ambil makan, masuk. Dan kita boleh makan kalau eyang sudah selesai makan, seperti itu. Nah, konflik-konflik itu jadi muncul gitu ya. Saya nggak bisa makanan dipanasin. Santan itu saya nggak bisa. Nah, ya kan? Tapi itu hampir setiap hari ada makanan santan. Setiap hari itu saya sampai bingung itu kalau misalnya makanan itu ada di kulkas itu untuk apa? Jadi kalau akal-akalan saya kalau eyang lagi nggak ada, saya buang-buangin tuh makanan yang di kulkas. Seperti itu. Tapi nanti jadi timbul konflik karena menurut eyang kenapa dibuangin makanan? Tapi menurut saya nggak sehat. Udah gitu santan yang dipanasin terus-menerus begitu kan. Nah, kesalahan saya menurut saya saya tidak punya hati yang besar. Saya justru membentrokkan diri bersama ibu mertua gitu. Dan akibatnya konflik itu jadi berkepanjangan gitu. Meskipun saat ini pun saya secara pribadi nih ya Bapak Ibu, saya menyesal kalau saya bisa mengulang waktu saya bersama dia, saya kan mungkin bersikapnya berbeda gitu ya. Nah, sampai satu kali tuh saya sama Mas Rudi di kamar berantem gitu ya, ini gimana gini. Saya masih ingat saya tuh baru pulang Pak. Jadi saya sempat tinggal di luar, saya pulang cuma sebulan kami menikah. Jadi memang saya sempat terpisah dengan Mas Rudi, hanya pulang 1 bulan kami menikah langsung. Jadi memang nggak ada pertemuan lama bersama setelah saya pulang dari luar. Jadi pola pikirnya itu saya juga nggak ketemu gitu. Tapi tadi yang saya ceritakan di sharing sebelumnya, Mas Rudi bilang begini, Ma, jangan suruh saya memilih, seperti saya bilang ini. Kalau saya memilih, saya akan pilih kamu. Karena kamu orang yang saya pilih, yang Tuhan kasih buat saya. Tapi jangan buat saya memilih, karena kalau saya disuruh memilih, itu pasti berat buat saya. Dan ketika dia bilang seperti itu, Bu, saya menangis gitu loh. Saya karena apa? Saya punya prejudis gitu sebelumnya. Aduh, nih, apalagi saya bilang tadi, saya nggak punya pengetahuan yang baik soal hidup bersama mertua. Jadi pikirannya tuh kalau orang luar tuh berkata mertua dan mantu pasti akan cekcok gitu. Secara nggak langsung pemahaman yang sebenarnya belum tentu benar itu mempengaruhi cara saya berpikir terhadap sosok mertua. Begitu. Tapi saya di situ ketika dia bilang seperti itu iya. Kalau saya di posisi dia pasti nggak mudah. Pasti nggak mudah gitu. Ya, perlahan mulai berubah. Perlahan juga saya mencoba untuk menerima meskipun itu nggak mudah. For sure nggak mudah sekali. Tapi emang benar kalau saya mungkin ketemu Bu Linda sebelum nikah kali ya mungkin berbeda gitu ya. Mungkin saya nanti bagian motong-motong aja ya, bukan dapur malah saya tinggalkan gitu ya. Nah, artinya memang butuh ketika tinggal bersama mertua, baik itu untuk si perempuan baik atau untuk laki-laki, kita butuh kebesaran hati menurut saya sih, kebesaran hati untuk menerima dia apa adanya. Karena saya bisa ngomong begini karena mungkin sudah melewati fase bersama mertua dan secara pribadi saya menyesal saya tidak berbuat lebih baik untuk dia gitu ya. Karena waktu bersama dia tuh nggak keulang. Saya paham sekali apa rasanya menjadi dia, punya anak laki-laki. Karena saya anaknya laki-laki semua gitu ya. Kadang-kadang saya ngelihat anak-anak saya pikir one day mereka akan tinggalkan saya gitu ya. Dan akan pergi bersama orang yang mereka cintai gitu ya. Dan kalau saya nggak belajar untuk
apa ya, berbuat baik juga kepada mertua saya yang saya lihat ini one day saya bisa aja mengalami hal yang sama yang saya alami bersama. Ya. Karena itu kan sesuatu yang berulang. Gitu ya. Kalau saya sendiri nggak merubah cara saya berpikir, itu pun akan berulang. Mungkin nanti one day saya ketemu mantu saya pikir, wah ini anak saya yang sudah saya urus dari kecil, saya dulu yang ganti popoknya, saya yang bersihin dia segala macam ya. Itu apa ya, akan terus terjadi gitu. Jadi memang butuh Ini harusnya kebesaran. tidak. Hah? Kenapa Pak? Setelah pertemuan sore ini harusnya tidak. Ya. Makanya bersyukur sekali sih kalau misalnya banyak orang yang tercerahkan dengan pola pikir yang Bu Linda dan Pak Jarwo ini sharekan. Gitu. Terima kasih sharing-nya Bu Eva. Iya. Keren sekali. Bu Bambang? Bu Bambang sudah mau unmute? Ayo silakan Bu. Mas. Nih Mbak Eva. Kikinya nggak ada. Mbak Eva nggak dapat reward ya hadiahnya? Nggak boleh gue. Mbak Kiki kemana nih? Harusnya gue. Yang bagian nggak ada. Mbak Kiki. Soalnya susah juga loh bisa ngungkapin kehidupan rumah tangga yang jujur. Mbak Eva bilang kan itu bukan sesuatu yang gampang juga. Terus bisa kuat benar-benar ngadepin kenyataan sama hidup mertua. Terus saya kan belum sampai ngalamin kayak satu rumah gitu ya. Mbak Eva tuh udah yang ngalamin benar-benar satu rumah tuh ya acungin 4 jempol kali ya. Salut gitu kesabarannya. Karena saya aja yang dulu punya eyang gitu, punya mbah dari bapak, itu maaf ngomongnya, itu cerewetnya minta ampun, saya tuh pasti bantah gitu. Ini orang tua gitu, yang orang tua sendiri pasti kan lebih sulit gitu loh adaptasinya, saling menghargainya tuh lebih harus ditekankan gitu. Kita yang muda agak harus lebih toleransi, menghargai itu tuh butuh kerendahan hati kayaknya. Salut deh buat Mbak Eva. Bagus juga buat kita muda-muda biar lebih menghargai orang tua walaupun bukan mertua, tapi kan kami juga punya kakak-kakak yang dituakan gitu, kayak kakak Mas Bambang tuh ada Pak Edi Murianto, di sini ada yang di Bali, kakak pertamanya. Itu juga kita hargainya ya seperti gantinya orang tua kandungnya sendiri gitu. Mbak Eva. Kalau istri saya tuh beruntung karena tidak bertemu dengan mertua itu karena waktu kami menikah terus kami pisah sendiri dan jaraknya jauh, dan nggak lama setelah itu orang tua saya meninggal, jadi konflik hampir tidak ada gitu karena pertemuannya yang pertemuannya. Nah, saya sendiri juga bingung tuh karena saya belum pernah mengalami perselisihan antara menantu dan mertua itu. Karena yang saya alami sementara ini mungkin kulturnya mirip ya saya dengan mertua. Jadi apa yang saya mau mertua ikut, apa yang mertua ingini kadang minta pertimbangan saya, oke, jadi sejalan gitu. Karena mungkin kulturnya ya agak sama gitu. Kalau beda-beda tipis jadi nggak masalah. Gitu sih kalau. Makanya ada ya yang seperti Mbak Eva gitu. Saya juga masih saya pikir memang kultur kayaknya yang banyak berpengaruh Mbak Eva ya. Tapi saya tambahkan sedikit ya. Kalau misalnya saya kepanjangan di stop juga nggak apa-apa. Satu hal yang saya nggak pernah lupa dari mertua saya adalah mertua laki-laki saya. Saya kalau cerita tentang dia, betapa dia berpengaruh ya terhadap kehidupan saya, itu saya masih bisa menangis gitu ya. Karena sosok dia itu sungguh amat membuat kehidupan tuh netral. Ketika saya lagi hamil, saya masih ingat, itu sekali lagi ya, saya hamil juga baru menikah 3 bulan udah hamil. Jadi udah saya bilang saya udah nggak prepare buat menikah kehidupan seperti apa, tiba-tiba punya anak. Nah itu ya. Pentingnya ikut kelas Bu Linda dan Pak Jarwo memang ya. Nah di situ ya mungkin secara hormonal saya kurang paham juga ya. Saya butuh untuk dimanja gitu ya. Tapi kehidupan itu kan berjalan terus. Dan saya masih ingat juga dulu
susah, secara finansial juga masih belum cukup waktu itu karena yang bekerja baru Mas Rudi juga. Jadi gimana begitu? Jadi dan kehidupan di bulan pertama itu penuh konflik dengan mertua perempuan. Tetapi hebatnya mertua laki-laki saya, dia bisa menetralkan suasana gitu. Jadi saya tuh bersyukur sekali dia hadir. Menurut saya itu penyeimbang hubungan yang ada masalah antara mertua perempuan dan menantu perempuan ya. Karena sosok laki-laki itu saya kurang paham juga Bu ya. Mungkin karena dia laki-laki, dia mungkin lebih flex, lebih apa ya, nggak riweh gitu loh. Tapi dia itu bisa, entah saya minta sama Mas Rudi beli, saya kan cuma bisa makan rambutan sama duku Bu waktu lagi hamil. Saya minta sama Mas Rudi sih, bukan minta ampun nggak bisa beliin. Tapi dia bisa dengan santainya pergi jalan agak jauh sebenarnya, dia belikan, dia kasih. Itu hal-hal kecil tapi itu menyejukkan buat saya. Dan sampai sekarang pun saya masih kalau ingat dia itu ya masih rasa dia sosok yang baik. Dan saya bayangkan ya suatu saat nanti kita kan jadi mertua nih, bisa aja jadi mertua ya Mas Bambang ya, kita semua, Ari lu jadi mertua ntar Ari jangan jadi galak-galak ya gitu. Saya suatu saat nanti kalau kita jadi mertua atau itu menghadapi menantu kita kan kita maunya touch their heart gitu ya. Kita menyentuh mereka juga, mereka merasa oh ketika mereka bercerita tentang kita gitu, ada sesuatu yang baik diingat gitu. Itu yang saya mau dari menantu-menantu saya nanti sih, seperti itu. Seperti itu. Nah, pada hadiah yang paling manis buat saya, memang sih saya pernah minta ke Tuhan berkali-kali ya, karena Ibu tinggal di Malang dan kami tinggal di sini kejauhan, Ibu makin usia. Saya sempat bilang sama Pak Jarwo, aduh Ibu maunya tinggal sama kita ya, saya nggak tega bayangin jauh siapa yang merhatiin. Cuma Ibu wanita perkasa yang nggak mau dikasihani, nggak mau ya punya kehidupan sendiri, karena beliau di sana ikut paduan suara dan sebagainya. Beberapa kali memang saya bilang di doa saya, kalau boleh saya mau mertua saya ada bersama kami supaya saya bisa merawat. Bukan karena doa saya beliau stroke di tahun 2008. Saya ingat sekali beliau lagi datang 3 bulan, terus beliau udah rencana minggu depan mau pulang ke Malang. Karena mau Natalan. Karena mau menyiapkan Natalan. Bukan Natal. November, ya November. Kan Natal mulai awal Januari kalau siap. Iya. Dan pada waktu itu tiba-tiba beliau stroke. Dan seolah-olah doa saya didengar Tuhan. Saya jadi jahat sekarang saya. Saya merawat beliau selama sampai 2015. Nah, pada waktu itu memang ada tawaran menggiurkan, saya sudah membuat MOU untuk menangani satu rumah sakit di Bali, rumah sakit satu grup rumah sakit, ya, banyak rumah sakit itu. Tetapi ketika Ibu stroke kan saya memahami bahwa beliau punya relasi buruk sekali dengan adik perempuan, adik ipar. Jadi saya selalu memposisikan saya harus memberikan lebih lagi kepada beliau supaya beliau tidak merasa sia-sia aku melahirkan gitu ya, kurang lebih. Nah, pada waktu itu akhirnya mama saya memutuskan untuk ikut merawat beliau, tetapi akhirnya menua bersama, tua bareng di sini. Mereka satu kamar, satu tempat tidur, nggak pernah cekcok kecuali ketika Ibu stroke. Memang akhirnya Ibu kembali ke bahasa Ibu, ke bahasa awal, jadi mother language yang nggak bisa berbahasa Indonesia. Nah, kadang-kadang Ibu di dalam kesulitannya memahami kok aku sakit, terus susah kan kena saraf bicaranya. Ibu pakai bahasa Jawa yang mama nggak ngerti. Saya panggil satu ibu, satu mama. Jadi nanti ibu tuh ngamuk terus, iya Bu, kan mama saya begitu kalau ngomong, iya Bu, apa Bu, gitu-gitu ya. Saya udah lari ke kamar. Kenapa Mbak? Saya bilang terus. Ibu saya jadi Batak, mama yang jadi Jawa. Ini mama ini loh, kan mau diomongi gak ngerti blas gitu. Saya iya, Ibu, mama kan Batak jadi nggak ngerti. Terus saya usap-usap gini ya, terus iya aku kan gak mau ngomongin gitu ya. Saya juga aduh kasihan banget gitu. Jadi mereka bersama-sama 7 tahun satu tempat tidur nggak pernah berantem.
Hanya memang PR saya jangan sampai yang satu jealous kepada yang lain. Jadi kalau saya harus beli misalnya cupcake warna ungu, ya saya beli ungu dua-dua. Tas warna coklat, dua-duanya coklat gitu. Misalnya kainnya warnanya selimutnya warnanya pink, ya pink dua-dua. Jadi saya usahakan nggak membedakan mereka, dan biasanya saya ngasih ibu dulu supaya ibu merasa aku paling diperhatikan. Nah, itu yang saya bersukacita sekali. Saya ngelap, beliau nggak mau diurusi oleh Mbak. Waktu itu akhirnya saya ngelapin kotoran beliau, ngelap badan sonde beliau, dan ya saya menikmati sekali waktu beliau dengan saya sampai kemudian tahun 2015 beliau setelah kena serangan berkali-kali ya. Pas dari pasca. Iya. PR saya terakhir adalah apakah beliau siap menghadap Tuhan. Itu PR saya terakhir. Karena saya berpikir saya memberikan segalanya, tetapi saya takut sekali menyentuh area itu. Nah, di hari itu saya ceritakan bagaimana Yesus datang untuk mengasihi kita. Sorenya beliau dipanggil Tuhan. Ceritanya paginya ngapain sampai nggak? Iya, jadi pagi itu saya keramasin beliau, guntingin kukunya, terus kami berjemur di depan. Saya nggak ke gereja memang. Itu hari Minggu, hari Paskah. Saya biasanya memilih untuk menemani beliau karena di hari itu adalah hari liburnya Mbak. Gitu. Jadi saya akan take over semua. Tetapi kami melakukan ritual itu bareng. Saya gendong beliau ke kursi roda, kami berjemur di teras. Di situ saya cerita tentang cinta Tuhan dan kehadirannya di tengah-tengah kita. Jadi saya merasa Tuhan kasih saya hadiah yang besar sekali ketika saya bisa bercerita kepada beliau, jangan takut dengan kematian. Padahal saya paling takut kematian sebetulnya. Tapi pada hari itu saya merasa Tuhan kasih saya hadiah yang besar. Kami berkumpul di pinggir tempat tidur ketika melepas beliau berangkat. Itu indah sekali, indah. Jadi beliau sempat ngeliatin kami satu persatu, seperti pamit, terus beliau pergi. Itu hadiah yang luar biasa buat kami semua, buat cucu-cucunya. Dan masing-masing kita berbisik. Iya, dan kami masing-masing bisik, Mbah, makasih ya Mbah. Kalau Tuhan Yesus sudah panggil, Mbah datang ya, Mbah pegang tangan Tuhan Yesus. Kami semua sayang sama Mbah, anak-anak begitu. Nah ini Bapak Ibu, memang tidak mudah, tetapi kalau kita melihat beliau dalam perspektif yang, kalau tadi Bu Eva bilang dengan mama mertua begitu, dengan ibu mertua begitu, kenapa ya Bapak mertua beda? Beda banget Bu, karena yang melahirkan beliau, yang melahirkan Pak Rudi kan mama. Jadi ada bonding bertahun-tahun antara mama dengan anak. Saya yakin kita juga merasakan begitu ketika anak kita punya pacar gitu ya, merasa sudah mulai tergeser gitu. Jadi saya sudah mulai menyiapkan diri karena anak-anak sudah remaja, yang pasti sudah mulai lihat-lihatan gitu ya. Tapi saya yakin sekali ketika dia melihat kita bukan mau merampas singgasananya, hati itu pasti luluh. Whatever, hati itu pasti luluh. Ibu orangnya keras sekali. Tetapi beliau produknya nampak. Ketika saya misalnya ibu datang terus saya bilang, yuk Mbah, yuk kita besok ke ini, yuk kita ke pasar. Ibu langsung sumringah. Gitu ya, udah kami ke pasar. Terus habis itu saya ajak, keluar bareng aja. Mau kemana aja? Ibu mau apa aja saya ajak. Ke kota wisata yang cuma lihat Chinatown yang nggak ada apa-apanya tuh, ibu senang sekali. Terus ke telaga yang nggak ada apa-apanya, ibu senang sekali. Jadi yang penting metu bareng. Jadi memang apa ya, saya punya orang tua akhirnya, orang tua tambahan, dan saya bersyukur sekali beliau punya kebesaran hati untuk menerima menantunya yang Batakin. Yang lucu ibu pernah bilang ke saya waktu diajak orang tua saya ke Sumatera, apa ya? Katanya, enggak kan dia tolak-tolak gitu. Iya. Ngelihat gitu. Ibu saya tuh sama bapak sama mama diajak ke Sumatera. Hari pertama di sana ada keluarga bapak yang meninggal. Lalu ibu itu diajak melayat gitu, terus celingukan aja. Sama bapak ditanya, kenapa Bu? Saya heran orang Batak ini. Keluarganya meninggal, mereka pesta nari dari pagi sampai malam. Bukannya berduka gitu.
Ya, Pak ketawa aja dibilang, ya begitulah kita. Itu cara kami merayakan bahwa dia menemui Tuhan. Terus Ibu bilang, orang Batak ternyata baik-baik juga ya, sama seperti orang Jawa ya. Emang kenapa? Kan terkenalnya orang Batak makan orang. Iya. Ya, indah banget, indah. Jadi memang bukan tanpa konflik, Bu Eva. 2 tahun pertama itu nggak gampang buat saya. Saya harus melihat beliau dalam perspektif yang betul-betul 0 point. Saya coba menaruh diri saya di tempat yang nggak ada apa-apanya. Karena bagi saya waktu itu, iya, beliau punya anak laki-laki dua-duanya. Dia harus belajar mengenal perempuan lain di dalam keluarganya, dan perempuan itu dari perutnya orang lain gitu. Nah, pada waktu itulah saya melihat, iya ya, dia nggak bisa luas dengan perempuan karena dia nggak pernah punya anak perempuan. ya ini sharing saya karena memang unik sekali dengan beliau yang luar biasa. Tetapi saya jangan seolah-olah menyindir Bu Eva gitulah. Enggak. Saya kagum karena beliau wanita perkasa yang ditinggal bapak secara emosi dari mulai anak-anaknya itu masih di usia sekolah. Nah, mungkin berangkat dari situ perspektif saya mengasihi beliau dengan apa ya? Seandainya dia bisa merasakan kasih itu, mungkin dia akan bisa melihat kehadiran Tuhan karena ibu sempat jadi kejawen lama. Jadi beliau sudah jadi Kristen itu setelah Pak Jarwo SMP. Kuliah. Itu yang memang menjadi apa ya, kisah hidup yang luar biasa dari beliau. Demikian Bapak Ibu. Begitu. Kayaknya Pak Yosia dari tadi bolak-balik buka itu. Begitu Pak Yosia. Ya, Pak, makasih. Ya, teman-teman masih ada lagi yang mau share atau mau bertanya. Kita masih punya waktu sebentar lagi. Mas Ferdi mungkin atau Ari. Mas Ari nggak mau nanya, nggak ada kikinya. Ferdi itu tinggal sama mertuanya tuh. Cerita kan? Apa? Ferdi tinggal sama mertuanya kalau nggak salah. Oh iya, Mas Ferdi. Mas Wisnu kemana ya, Pak Yosia? Mereka izin Pak, kayaknya lagi. Ini kan Mas Wisnu kemarin ulang tahun kayaknya ada. Iya. Mungkin. Kenapa? Bapak Ibu, kalau ulang tahun boleh absen. Mas Ferdi ada mau share atau mau ditanyain? Nah, di orang Batak ada keunikan. Ketika dia punya menantu, ada istilahnya tersendiri. Yuk kita ajak teman berantem. Parbadai. Marbadai, iya. Saya malah nggak tahu tuh. Ada Bu. Ibu belajarlah kepada kami, ada kelas tersendiri. Parbada, serius? Parbadai, iya. Jadi kakak perempuan saya itu sama mertuanya. Jom. Sampai hari ini itu selalu mengalami benturan yang luar biasa. Dia berusaha menempatkan diri paling bawah, tetapi tetap diterkam dari segi anak. Dia ajak ke dukun gitu-gitu ya. Ya karena pemahaman mertua kakak itu adalah rival saya. Saya sengaja menyediakan dia sebagai musuh saya gitu. Kasihan sebetulnya, tetapi kami harus melihat itu sebagai orang luar. Dia sudah mengupayakan, yang pasti dia tetap mencintai mertuanya. Hanya memang ya itu habis-habisan digempur gitu ya. Yang menjadi salah itu adalah bahwa mertua dan menantu perempuan itu adalah parbadai, itu dianggap sebagai sebuah konsep atau aturan yang memang sudah begitu gitu. Jadi mertuanya itu ya dengan sengaja dan bersemangat menghidupi itu gitu. Nah, generasi-generasi kita yang sudah mulai berubah ini kebingungan mesti gimana gitu. Mau yang bikin ngeri Pak Jarwo itu diulang lagi nanti. Misalnya nih ya, misalnya siapa tahu ya, kan
kakaknya Bu Linda mengalami itu, tiba-tiba nanti diulang lagi ke bawahnya karena itu sebagai suatu pemahaman yang dilestarikan. Tetapi kan kakak ini tidak mengajarkan begitu kepada anaknya. Dia memberi perspektif yang benar gitu ya. Cuman memang bagaimanapun juga kalau kehidupan spiritual kita benar gitu ya, hal itu menjadi penghalang untuk masuk dan langsung bisa menganggap bahwa itu kebodohan. Tetapi orang-orang yang hidup di hutan sana melihat sekelilingnya juga begitu. Jadi anggap bener aja gitu. Aku tadi mau bercerita tentang apa ya? Udah lupa, nanti aja kalau ingat masih ada waktu saya cerita. Tetapi seperti itu, memang dihidupi. Oh gini, kami itu pernah talk show dengan topik yang sama dengan kita sore ini. Di talk show itu kan kita ceritakan bagaimana ibu saya sakit, harus kami rawat. Lalu mama datang merawat, lalu ya menua bersama, ya. Tiba-tiba ada seorang inang-inang itu angkat tangan. Amang, saya dipanggilnya Amang. Tadi kok bercerita si matuamu datang ke rumahmu, si matua itu mertua, datang ke rumahmu dan merawat ibumu. Iya Inang, gitu. Itu kan tidak boleh, kan? Kaget juga ya. Kenapa? Harusnya kan ibumu yang merawat mertuamu di aturan adat Batak. Gitu. Loh, tapi yang sakit orang tua saya. Gitu. Loh, tapi aturan di adat Batak begitu. Gitu. Jadi kalau orang tuamu sakit, harusnya mertuamu tidak merawat dia. Gitu. Karena apa? Itu orang tua hula-hulamu, katanya, kan? Ya sudah, rada gregetan juga. Saya ngomong, tapi begini, Inang. Saya noleh-noleh, saya tunjuk pendeta saya. Salahkan orang ini. Orang inilah yang mengajarkan kepada kami dan kepada mereka itu untuk lebih mendahulukan kasih Tuhan daripada adat. Jadi nggak tahu itu yang dihayati orang tua kami sehingga itu yang terjadi. Kalau itu dianggap menyalahi adat dan harus ada yang dihukum, hukumlah orang ini. Pendeta saya tak gelak-gelak setengah mati. Sampai seperti itu. Menghayati bahwa bagaimana kita tuh menaruh kasih itu pun dipersoalkan. Status kita lebih tinggi nggak di dalam parta romboan ini ya, dari adat ini. Sekarang mama ada di sini, mamanya Bu Linda. Ada saja paman kami yang ngomong bahwa nggak pantas sebetulnya mama ada di rumah Linda. Dia kan cuma boru, anak perempuan gitu ya. Jadi harusnya itu ada di keluarga Panggabean, harus tempat abang-abang kami gitu kan. Ya kami dengan enteng menjawab, yo silakan gitu. Tapi yang paling penting tanya mama. Mama mau di mana? Soal mama di sini harusnya tidak begitu cara ngomong. Kamu harusnya berterima kasih kepada kami yang tidak pernah kami tuntut sama sekali. Karena mama merasa mendapat kasih di sini. Ya sudah. Sampai kami ngomong gitu. Adat itu kadang-kadang kalau dipahami secara salah jadinya begitu. Ajang untuk berantem. Tetapi kan kita diajarkan lebih bahwa kasih Tuhan itu jauh di atas segalanya. Nah, jadi jangan khawatir, kalaupun terus berlangsung lingkaran setan tadi, dia boleh terjadi di luar sana. Dia tidak boleh menyentuh rumah tangga kita. Karena di dalam rumah tangga kita diberlakukan kasih Allah yang paling tinggi. Gitu. Setuju. Oke, teman-teman, ada lagi? Ada yang mau nanya nggak nih? Kesempatan sekali lagi. Mungkin karena nggak ada hadiahnya kali ini. Ya, sambil nunggu Bapak Ibu, bulan depan kita akan bicara tentang family tree, pohon keluarga. Minta tolong nanti buat Pak Bambang dan teman-teman tim
tolong ingatkan teman-teman kita, Bapak Ibu lainnya, untuk menyiapkan kertas dan bolpen. Jangan bolpen dong, pensil dan ya, pensil warna. Dan pensil warna. Karena kita akan menggambar. Tetapi menggambarnya kita nanti akan tunjukkan seperti ini ya. Jadi menunjukkan secara virtual, kemudian kami akan kasih interpretasi atau komentari. Kenapa harus sekarang? Karena kita masih akan lama sekali ketemu fisik dan ini harus tetap berjalan. Tahun keluarga harusnya ada di urutan keempat ya. Kita tunda karena sebelumnya ada kegiatan itu, tapi kayaknya nggak bisa, nggak tahan gitu. Terus virtual aja gitu. Ya, jadi kertas putih polos, kemudian pensil, kemudian pensil warna, dan diri sendiri. Kalau mau pakai spidol, ballpoint, silakan. Lebih baik lagi kalau ada warnanya ya. Kalau ada suami istri berarti harus 2 kertas. Mereka masing-masing menggambar. Kita tidak boleh menyatukan keluarga itu, kita akan menggambar sendiri-sendiri. Ini akan menjadi pengganti dari diskusi dalam break room. Gitu. Jadi kita akan hening nanti sekitar 15 menit untuk menggambar itu, baru kita akan tampilkan bersama-sama. Itu persiapan bulan depan. Ya. Oke, makasih Bu Linda, Pak Jarwo. Teman-teman, kalau nggak ada lagi, kita bisa tutup ya, akhiri sesi kita sore hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk kehadiran teman-teman. Buat yang tadi sempat ketinggalan, masih bisa lihat sesi ini di YouTube. Nanti saya akan share linknya. Materinya sudah saya bagi ke Pak Yosia ya. Kenapa? Materinya udah saya kirim ke Pak Yosia. Oh ya. Materinya juga bisa nanti bisa diminta, nanti kita bisa share. Baik teman-teman, kita bisa akhiri pertemuan kita sore hari ini, malam ini. Saya bisa minta tolong Mas Bambang untuk bisa berdoa penutup. Untuk menutup sesi ini, silakan. Amin. Demikianlah cara Kristen kebatinan berdoa. Tidak speakernya. Mantap. Tapi berkat tetap mengalir, jangan khawatir. Berkat tetap mengalir. Memang tercatat masalahnya. Mas. Oke. Aduh. Doa lagi. Ayo siap. Pak Ferdi sama Mbak Ari suruh buka. Yuk kita foto dulu teman-teman, boleh? Ari. Nanti kirim doanya di chatting aja ya. Chattingannya ada doanya. Aduh. Menyusul. Oke teman-teman siap ya? Kita foto ya. Saya hitung. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf ya. Dan Tuhan mendengar. Oh ya. Cara itu menunjukkan kebesaran Tuhan. Tuhan berkatimu. Bu Eva, siapa namanya? Bu siapa yang Ibunya Bu Betty jadi sudah pulang dari rumah sakit? Sepertinya sih udah, Pak. Okay. Sepertinya sih sudah. Karena waktu itu kan diperkirakan hari apa terus tidak bisa kan? Karena ada komplikasi itu ya. Hipertensi lagi kan. Hipertensi. Usia naik lagi. Iya. Syukurlah kalau memang nikah. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Dan disuruh berdoa ulang kan ya? Nggak apa-apa ya. Bulan depan dijadwal lagi. Ya. Maaf ya, nggak dilihat dulu. Dadah. Terima kasih. Udah semuanya ya. Thank you.